Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah hebat yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Firman Afriyadi MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Ya, beliau ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 133 Pekanbaru. Sudah banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil sehingga dapat memajukan sekolahnya, dan itu tentunya sudah saya dan guru-guru lain dan juga kepala sekolah lain yang ada di Kota Pekanbaru juga sudah mengetahui bagaimana kiprahnya sebagai seorang kepala sekolah. Oleh karena itu hari ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara bersama saya. Ya. Mungkin saya langsung mulai saja ke pertanyaan yang pertama, Pak ya. Ya, Oke. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang kepala sekolah? Kalau untuk menjadi kepala sekolah lebih kurang 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. 4 tahun itu di sekolah ini atau Ya. berapa sekolah? Kalau untuk di sekolah sekarang ini saya sudah lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Sekolah sebelumnya itu lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Jadi 4 tahun lah. Iya, selama 4 tahun itu sudah banyak tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil. Sudah banyak keputusan-keputusan yang menjadikan sekolah ini juga menjadi sekolah yang lebih baik lagi ya Pak ya. Dalam kepemimpinan tentunya kita siapapun itu sebagai seorang pemimpin tentunya akan mengambil berbagai keputusan-keputusan, dan karena tentunya sekolah, instansi dan dalam hal apapun itu pasti akan menghadapi berbagai kendala ya Pak ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu. Yang spesifiknya seperti apa contoh misalnya? Yang untuk dilema etika itu ketika Bapak dihadapkan dengan suatu permasalahan yang penyelesaiannya itu sama-sama hal yang baik. Oh gitu. Sedangkan kalau untuk bujukan moral itu antara salah, benar dan salah. Oh gitu ya. Kalau mengenai kasus itu ya mungkin kepada anak-anak, terutama anak-anak yang disiplin yang kurang. Namun disiplin yang kurang itu tentu mereka juga ada alasan-alasan yang bisa kita terima, sehingga keputusan yang kita ambil itu tentunya kita pertimbangkan dengan baik sehingga tidak ada efek kepada anak-anak yang lainnya. Begitu. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengetahuinya bahwa ini kasus ini atau permasalahan ini itu jalan keluarnya itu hal yang dilema etika tadi atau dia termasuk bujukan moral tadi? Mungkin kasus untuk anak seperti anak terlambat, karena anak terlambat ini kan bermacam-macam permasalahannya. Ada membantu orang tua, ada yang mungkin kendaraan orang tuanya mogok, dan ada mungkin mengenai cuaca mungkin. Jadi alasan-alasan itu mungkin bisa kita terima, dan juga tentu kita mengambil kebijakan yang mungkin tidak akan berpengaruh kepada anak-anak yang lain begitu. Jadi kebijakan itu kita pertimbangkan agar hal ini yang kita ambil ini tidak ada kecemburuan juga kepada anak-anak yang lain mungkin begitu. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan itu tentunya Bapak harus mengetahui dulu ya. Ya benar. Ya. Alasannya mengapa? Ya. Alasan mengapa anak itu terlambat? Ya. Misalnya Contohnya. dalam anak terlambat. Ya gitu betul. Ya. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebenaran? Kalau keputusan yang diambil itu tentulah kita yang pertama, karena kita di sini juga ada yang membantu seperti wakil kepala sekolah, juga guru-guru yang di bidang menangani anak-anak. Jadi kita berkoordinasi sama guru-guru bagaimana
keputusan ini diambil sebijak mungkin agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang ada di dalam sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi menimbang kembali ya Pak ya? Ya, sering mempertimbangkan. Dan Bapak juga melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Bagus sekali Pak. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil itu tentulah saya akan mengumpulkan kawan-kawan, guru-guru semua. Kalau kebijakan atau keputusan yang besar itu biasanya saya juga libatkan komite. Tapi kalau hanya intern sekolah, mengenai sekolah, proses belajar mengajar, itu kebanyakan saya hanya mengumpulkan guru-guru saja. Jadi kalau sudah nanti ruang lingkupnya ke wali murid atau komite, itu biasanya itu sudah keputusan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin yang saya anggap perlu untuk melibatkan ketua komite tersebut. Berarti Bapak dalam pengambilan keputusan itu melakukan kolaborasi? Kolaborasi. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif iya, ya. Untuk menyelesaikan kasus ada dua kepentingan itu sama-sama benar. Kalau itu mungkin hal yang efektif itu tentulah bersama-sama lah kita menyelesaikan permasalahan ini, karena saya sebagai kepala sekolah ini kan cuma manajerial. Namun demikian tetap dibantu sama kawan-kawan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini tentulah tidak terlepas dari kolaborasi bersama kawan-kawan, bersama orang tua, dan juga kebetulan juga ada di sini guru penggerak ada 2 orang. Jadi guru penggerak itulah yang terkadang juga memberikan masukan-masukan yang selama ini mungkin ada beberapa pengalaman yang didapatkan sama mereka di saat menempuh pendidikan guru penggerak tersebut. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang tantangan yang sering dijumpai yang mungkin boleh dikatakan agak sulit begitu, biasanya orang tua yang tidak bisa menerima keputusan dari sekolah, sekarang begitu. Kalau permasalahan di sekolah itu kan kompleks, mulai dari PBM-nya, anak, perundungan anak, dan juga bullying, dan juga tindak kekerasan. Semua itu kompleks, jadi itu permasalahan yang agak rumit. Itu mungkin orang tua yang tidak memahami apa yang terjadi di sekolah, dan permasalahan itu terkadang orang tua itu lebih egois untuk menang sendiri terhadap anaknya, karena anaknya itu juga contoh misalnya anak yang nakal atau apa, tidak terima kalau seandainya ada bukti-bukti yang kita berikan kepada mereka, gitu. Berarti itu tantangan dari orang tua. Ya. Kalau di dalam mungkin tantangannya ya setiap keputusan diambil itu tentulah tidak akan 100% guru-guru akan setuju apa yang kita ambil keputusan tersebut. Dari 34 personil saya itu memang selalu saya kumpulkan bagaimana untuk melaksanakan PBM di sekolah ini berjalan baik dan lancar. Namun demikian hal-hal yang kecil-kecil itu pasti ada. Tentulah itulah tugas saya bagaimana sekolah ini berjalan dengan baik. Berarti harus banyak mempertimbangkan lagi. Ya, banyak mempertimbangkan lagi. Nah, lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah permasalahan kasus dilema etika tadi? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau hal-hal
seperti itu tentu saya lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya selagi bisa saya talangi atau ditanggulangi di sekolah, akan saya lakukan di sekolah. Contoh seandainya permasalahan-permasalahan baik itu antara orang tua, orang tua dan guru, antara guru dengan murid, selagi bisa kita selesaikan di sekolah saja. Namun demikian, jika ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pihak ketiga, apakah itu pihak berwajib mengenai kenakalan anak-anak dan juga mengenai kecelakaan, karena itu merupakan bagian tindakan kita yang awal itu bagaimana permasalahan ini tidak sampai keluar. Kita selesaikan di dalam sehingga sekolah kita ini tetap kondusif. Kalau sudah sampai keluar otomatis kan banyak permasalahan nanti yang akan terjadi, mungkin begitu. Jadi kalau misalnya waktu bisa diselesaikan saat itu Bapak? Ya, kita selesaikan. Nah, tapi kalau tidak baru kita, contoh misalnya ada kekerasan, itu pasti nanti ujung-ujungnya ke pihak berwajib nantinya. Atau misalnya kecelakaan, tentu ujung-ujungnya kan ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi selagi di sini bisa kita talangi, contoh anak terluka, bisa kita kasih pengobatan P3K-nya. Atau misalnya kenakalan anak-anak, selagi bisa dibina oleh gurunya, dibina gurunya. Kalau tidak ya otomatis kita kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk membantu saya pasti ada. Sebenarnya di sekolah dasar itu tidak ada yang namanya wakil sebenarnya. Cuma tentulah kita ada guru yang mungkin yang bisa membuat atau memberikan masukan kepada kita sebelum kita mengambil keputusan. Tentu kita minta pendapat-pendapat dari mereka yang saya anggap bisa untuk membantu saya untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi artinya tentu pasti ada yang membantu saya sehingga keputusan itu bisa diterima sama teman-teman yang lainnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kolaborasi dengan guru-guru. Iya, ada guru-guru pasti. Ada dengan komitenya begitu. Jadi semuanya terlibat lah untuk permasalahan tersebut. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari kalau kita runut lagi, keputusan dilema etika itu sulit untuk diambil. Kenapa? Karena sama-sama benar. Ya. Karena sama-sama benar. Tapi kalau misalnya seperti yang satu salah dan satu benar, kita bisa berpijak pada norma yang berlaku ya Pak ya. Betul, karena betul. tentunya kita akan mengambil yang benar. Tapi kalau dalam dilema etika ini, karena kedua keputusan itu sama-sama benar, tentu kita harus mencari tahu yang mana yang paling benar. Ya. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Kalau pengalaman selama mengambil keputusan mengenai yang tadi itu kita benar-benar harus melihat dulu permasalahannya itu. Ini kira-kira kalau saya lakukan ini kira-kira apa dampaknya begitu. Kalau saya lakukan ini apa dampaknya. Jadi walaupun dua-duanya benar, namun demikian kita ambil dampak yang sangat kecil kemungkinan untuk berpengaruh kepada peserta didik kita. Artinya yang kita utamakan itu pastilah anak itu bagaimana bisa belajar. Walaupun nanti anak tersebut ada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, namun demikian anak tersebut jangan sampai mereka tidak belajar atau mendapatkan pembelajaran dari guru tersebut. Itu aja. Jadi tentunya setiap permasalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusannya itu selalu bagaimana berpihak kepada murid. Kepada murid, ya. Artinya tetap murid, bagaimana murid itu tetap bisa belajar. Walaupun mereka salah, walaupun mereka melakukan kesalahan, walaupun mereka ada hal-hal yang mungkin tidak disenangi oleh gurunya, tetap keberpihakan kepada murid itu pasti kita lakukan. Wah, jawaban-jawaban Bapak tadi semuanya sungguh luar biasa. Iya, terima kasih Bu Aika. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak karena Sama-sama, Ibu. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara kali ini, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan siapapun yang nantinya akan menonton video ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama Ibu Aika, sama-sama. Baiklah, demikian kegiatan wawancara saya bersama Bapak Firman. Bapak Firman
Kepala Sekolah SD Negeri 133 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah yang muda, hebat dan berbakat yang ada di Kota Pekanbaru. Beliau adalah Kepala SD Negeri 184 Pekanbaru, yaitu Ibu Janati Sulaiman SPD. Selamat siang Ibu. Siang Aika. Iya, baiklah Ibu, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara saya ini, yang mana temanya adalah tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, kalau berbicara soal kepemimpinan dan pengambilan keputusan itu sudah pasti dengan pemimpin. Nah, di sini Ibu adalah salah satu dari pemimpin yang ingin saya wawancarai bagaimana melaksanakan kepemimpinannya di sekolah, Ibu ya. Baik, Bu Aika. Langsung saya mulai? Boleh. Iya. Oke. Sudah berapa lama kira-kira Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Kepala sekolah kurang lebih Ibu sudah 4 tahun menjadi kepala sekolah. Ya. Berarti kalau sudah 4 tahun tentunya sudah banyak keputusan-keputusan yang sudah Ibu ambil ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah. Iya. Saya pun sebagai guru Ibu dulunya juga tahu bagaimana Ibu mengambil keputusan dan selalu memikirkan bagaimana kemajuan sekolah serta proses pendidikan di sekolah. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, yaitu seputar dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi dilema etika itu berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang mana permasalahannya itu akan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, hal-hal yang baik itu untuk dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral ya seperti biasa, hal yang baik dan juga hal yang buruk, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk di sekolah yang terkait dengan dilema etika dengan bujukan moral, nah, kalau dilema etika ini kan situasi di mana pengambilan keputusan itu dihadapkan terhadap dua pilihan ya. Iya, yang kedua-duanya sama-sama baik. Kemudian yang satunya baik, satunya lagi tentu lawannya ya. Di mana di sekolah cara mengidentifikasi kasus itu yang pertama tentu kita observasi dulu kasusnya seperti apa, kemudian kita diskusikan bersama guru-guru kira-kira masuk kemana nih, dilema etika atau masuk ke bujukan moralnya. Kemudian tentunya dicatat itu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan tentunya nantinya. Nah, poin yang sangat menarik ya Bu ya. Kalau Ibu berarti Ibu catat ya, dicatat. Jadi ketika terjadi permasalahan itu kembali Ibu sudah tahu ada bagaimana dan keputusan apa yang bisa diambil ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita mungkin bisa kasih contoh di sekolah-sekolah yang sekarang ini sedang marak-maraknya mungkin kasus bully ya. Iya, bullying ya, dimana biasanya nih yang berhubungan dengan dilema etikanya, dia kasusnya itu seperti ini. Misalnya ada siswa A misalnya kan dibully pula oleh siswa B. Dilemanya di situ kan pengambilan keputusan. Ini seorang guru ya memilih dua pilihan. Yang pertama mungkin secara disiplin, tentu anak itu harus diberi disiplin sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian satu sisi lagi mengingat siswa, tentu guru memikirkan juga bagaimana siswa itu kalau seandainya dia
dilaporkan, nah takut berdampak kepada anak itu. Nah, jalan satu-satunya mungkin pilihan kedua sama-sama benar juga ini, mungkin mendamaikan siswa tersebut. Jadi memang keputusan yang sulit mungkin itu dilema etikanya. Nah, untuk itu cara menjalankan keputusannya di sini yang kedua tentu kita diskusi kepada semua yang ada di sekolah terkait dengan kasus-kasus kepada guru. Kemudian tentu kita evaluasi bagaimana untuk menjalankan keputusan ini terkait dengan dilema. Berarti pentingnya melakukan evaluasi lagi ya supaya kita mendapatkan keputusan yang tepat ya. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, tadi seperti awal tentu harus diobservasi. Nah, kalau langkah-langkahnya tentu diidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian setelah diidentifikasi masalahnya apa, tentu dianalisis benar tidaknya itu kasusnya. Kemudian seperti apa langkah-langkahnya, tentu dianalisis kasusnya seperti apa, baru kita bisa membuat keputusan kebijakan, kemudian mencari solusi terkait dengan kasus atau dilema yang berhubungan dengan dilema etika itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama mungkin dengan pendekatan partisipatif. Yang pertama mungkin ke gurunya dulu ya. Kita harus menjelaskan bagaimana guru itu paham itu tentang dilema etika itu, kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Kemudian pendidikan etika itu dengan melakukan edukasi. Baik ke guru maupun kepada siswanya. Gitu ya, Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, tentu yang pertama dalam mengambil keputusan itu kalau ada dua keputusan itu sangat sulit sekali ya. Benar. Kita harus memikirkan dampak dari hasil keputusan kita, apakah sudah tepat atau tidak. Yang kedua mungkin perbedaan pandangan, bagaimana cara kita untuk mengambil keputusannya. Kemudian yang ketiga mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar mungkin terkait dengan keputusan kita, mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, itulah mungkin tantangan mungkin yang dihadapi oleh jadi pihak-pihak lain pun ya bisa menjadi tantangan ya. Benar-benar. Jadi intinya kita bagaimana seorang pemimpin juga menyatukan pendapat. Ya. Berarti memang harus membutuhkan pertimbangan yang panjang. Ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya ketika terjadi kasus dilema etika, itu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga? Atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuknya dan prosedurnya atau caranya? Kalau yang berkaitan mungkin kasusnya yang tidak terlalu berat, mungkin kita bisa selesaikan secara langsung pengambilan keputusannya. Ya, mudah-mudahan tepat sasarannya. Kemudian jika mungkin kasusnya atau dilema etikanya memang perlu kita tindak lanjuti, tentu kita mempunyai tim untuk melaksanakan diskusi tim lah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari jalan keluar. Biasanya dalam waktu beberapa hari itu kita diskusikan. Berarti menemukan yang terbaik di antara yang baik. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di sekolah kita kan biasanya ada tim itu, tim-tim. Nah, kalau ada terjadi sesuatu dengan siswa yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, kita kan ada timnya. Tim dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika itu. Nah, itu memudahkan kita lah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
untuk dilema, pengambilan keputusan dilema ini, karena kasus itu kan tidak satu, kadang-kadang ada beberapa. Kemudian yang kedua tentu dukungan partisipasi dari orang tua. Iya. Kemudian yang ketiga mungkin menciptakan budaya positif di sekolah lah. Faktor-faktor itu faktor mempermudah. Kita menciptakan budaya positif di sekolah. Ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema itu? Yang pertama mungkin komunikasi lah ya, komunikasi yang terbuka, sifatnya terbuka kita tentang pengambilan keputusan. Kemudian harus memahami betul seperti apa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi khususnya di sekolah Ibu. Kemudian kita refleksi segala, mungkin ada kasus-kasus, dari kasus-kasus yang ada kita refleksi supaya nanti ke depannya jika terjadi kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu kita sudah mempersiapkannya dari sekarang. Jadi perlu persiapan untuk menghadapi sebelum terjadi kasus-kasus untuk mengambil keputusannya. Jawaban-jawaban Ibu semuanya sangat luar biasa, dan ini juga kami sebagai CGP juga tentunya akan belajar dari seperti yang Ibu lakukan ini tentunya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu kita mengutamakan komunikasi, komunikasi, kolaborasi, dan juga bagaimana kita berpikir jernih ya Bu didiskusikan lagi, berpikir lagi, dan juga dicatat. Nah ini nih yang terkadang tidak terpikirkan oleh yang lain, bahwa kasus ini sebenarnya sepele tapi ibu catat juga. Jadi sehingga ketika terjadi kasus yang sama dapat menjadi bahan pertimbangan lagi. Terima kasih Ibu atas sama-sama waktunya. Saya sudah bisa mewawancarai Ibu hari ini, dan Ibu sudah bersedia berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara saya kali ini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses lagi ya Bu. Amin. Saya bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran yang baik seperti Ibu. Baiklah, demikian kegiatan wawancara saya kali ini bersama Ibu Kepala Sekolah Hebat kita, Ibu Janati Sulaiman SPD, Kepala SD Negeri 184 Pekanbaru. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat dan bagi saya dan bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Sekolah Hebat dan Kebanggaan dari SD Negeri 104 Pekanbaru, Ibu Azima SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Iya. Nah hari ini saya udah menunggu-nunggu nih Bu, sudah dari hari Kamis. Dari hari Kamis saya nunggu kabar Ibu supaya bisa wawancara Ibu. Jadi saya akan melakukan wawancara seputar kepemimpinan dan juga bagaimana pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena sama bersedia untuk saya wawancarai untuk tugas saya kali ini. Demi kebaikan kita bersama. Iya. Nah, saya mulai aja langsung ya Bu ya. Yuk. Oke. Pertanyaan pertama, itu Ibu sudah berapa lama menjadi seorang kepala sekolah? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Jarang-jarang Ibu. Biasanya orang ingatnya 2,5 tahun, kayaknya 2 tahun lebih gitu. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Kalau hitung kali. Ibu hitung, mantap sekali. Berarti sudah 2 tahun 8 bulan. Ya. Itu selama itu tentunya Ibu sudah mengambil banyak keputusan, banyak hal yang terjadi tentunya, apalagi ya kita di instansi ya Bu ya, instansi, di sebuah instansi, di lembaga pendidikan, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Paling banyak memang di sekolah lah ya. Karena yang dihadapi adalah makhluk hidup. Iya benar sekali. Iya. Jadi dia bisa permasalahannya timbul setiap hari. Bisa seputar pembelajaran, seputar hubungan sosial gitu ya. Banyak permasalahan yang terjadi. Nah, jadi dari itu
pertanyaan saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia bujukan moral? Ya, karena kedua-dua kasus itu kan kita tahu bersama, ada kasus itu menurut kita ada kebenarannya dan kita sulit untuk memilih yang satu benar, yang ini juga benar. Nah, beda dengan yang satu lagi, itu memang yang Bu Eka bilang tadi itu kan memang yang benar, yang salah yang akan kita perbaiki. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan hal-hal seperti ini, memang kita harus lebih bijak melihat kasusnya dulu gimana dan apa betul-betul yang dialami anak didik kita, karena itu paling penting, karena tidak mengetahui latar belakangnya kita juga tidak bisa memecahkan masalahnya. Iya. Memang harus tengok betul, kita lihat dulu, harus fokuskan kepada anak. Oke, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini tadi kan kita ketahui, kita harus mengambil dulu, memposisikan permasalahan pada anak. Jadi anak inilah yang kita fokuskan dulu, permasalahannya apa, gitu kan, yang harus kita pecahkan bersama. Itu tidak bisa kepala sekolah sendiri, kita juga akan melibatkan orang tua dan guru kelasnya. Jadi kalau memang kasus ini memang anak benar, sekolah juga benar, kita harus mencari jalan keluarnya. Mungkin bertanya kali kepada anak, mengapa kasus ini bisa terjadi pada anak kita, seperti misalnya keterlambatan dia terus-menerus tadi. Tentu dia punya alasan. Alasan ini menurut dia benar, dan kita punya sekolah menegakkan aturan, benar dia tidak boleh terlambat. Nah, jadi mungkin kita lihatlah kepentingan anak tadi, mungkin lebih dalam kita apakannya, sambil kita pujuk, mungkin kita bina, namanya anak ya. Jadi mungkin kita harus lebih mendasar ke hatinya dulu. Jadi mungkin dengan cara seperti itu kamu bisa tidak terlambat dan kamu bisa tetap membantu orang tua dengan cara bangun lebih cepat dan berangkat ke sekolah itu lebih awal. Nah, dengan cara seperti itu, kedua kasus yang kamu alami ini akan bisa berjalan dengan baik. Orang tua kamu tetap bisa kamu bantu, pihak sekolah juga bisa tetap menjalankan aturannya. Jadi kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu mungkin. Kita dengarkan dulu. Betul, kita dengarkan dulu permasalahannya. Nah, kan tidak mungkin sesuatu itu timbul tanpa ada penyebabnya, gitu kan. Nah, jadi mungkin itulah. Nah, kita harus memang memilah-milah, mencari-cari. Nah, dulu pasti ada masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itulah kuncinya, itu aja. Langkah-langkah dan prosedurnya seperti apa yang biasa itu? Memang anak tuh memang kita panggil dulu, misalnya kan, kita suruh dia bercerita dulu apa yang dialami dengan dia saat ini. Kalau memang cerita itu memang kita sudah tahu penyebabnya di rumah, dia membantu orang tua, mungkin kita bisa konsultasi dengan orang tuanya dikit. Nah, boleh anak ini membantu orang tua, tapi mungkin bangunkan lebih awal. Di sekolah guru juga tidak langsung bisa menghukum dia. Nah, kita juga harus memberikan nasihat langkah tersebut. Kita buat, kamu datang lebih awal ya nak, supaya kamu tidak terlambat. Nah, jadi kan kita tidak menghukum dia, ya, karena dia benar, sekolah benar. Nah, jadi hal kasus seperti ini, itulah tadi. Jadi kita tahu langkah-langkah kita kemana akan kita bawa supaya anak ini juga tetap senang menerima keputusan kita. Ya, namanya kita berhubungan dengan itu kan bukan kasusnya kan tidak pada anak ini, kan pada orang tuanya juga, pada guru juga, pada sekolah kan. Pasti itu pasti ada, gitu kan. Nah, jadi kita lah yang kita menyikapinya lah, mempertimbangkan, ambillah yang terbaik. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau Ibu bilang ya, kalau kita sudah dari awal tadi, sudah kita
kita masalah ini sudah kita fokuskan dulu. Apa penyebabnya? Nah, jadi tentu dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah kita tadi kan dah kita atur supaya yang kita ambil itu tidak salah. Jadi harus benar-benar kita apakan dulu, kita seleksi dulu permasalahannya. Jadi kita cari dulu, kita hubungkan ke pihak orang tua, anak dan guru. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa membuat anak tersebut tetap tegar dan tidak berputus asa dalam keputusan yang kita ambil gitu kan. Supaya efektif. Efektif semuanya jadi kan. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Itu ya yang jelas tantangan itu pasti pada wali murid kalau Ibu lihat sampai hari ini, karena wali murid tidak menerima perlakuan guru atau pihak sekolah yang terlalu mengimitasi pada anaknya. Jadi sering seperti itu. Jadi orang tuanya itu sebagian yang mau menerima guru, kepala sekolah atau guru yang menyampaikan dilema pada anaknya, dia tidak terima. Apalagi guru yang betul-betul tidak pula mengerti dengan jiwa anak, itu paling parah. Sering Ibu terima seperti itu kan, guru tidak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya ke kepala sekolah perginya, gitu kan. Itulah tadi maksud Ibu tadi itu, kita harus tahu dulu orang tuanya itu macam mana, karena tipe manusia itu tidak sama. Orang tua itu ada yang memang dia mau nerima, ada orang tua yang tidak mau nerima, anaknya diperlakukan seperti ini, dia tidak mau. Anak saya kan baik, anak saya kan melakukan tugasnya di rumah, maunya ke orang tua seperti itu. Tapi kan kita pihak sekolah kan harus mencari yang terbaik. Jadi supaya wali muridnya tenang, anak tenang, guru pun bisa menjalankan tugas belajarnya dengan baik. Jadi kita harus tahulah penyebabnya dulu, dari macam mana lah tadi awalnya gitu kan. Jadi dalam hal ini memang untuk semuanya itu memang harus kerjasama. Jadi terkadang yang menghambat itu justru bukan orang pertama keduanya, jadi orang ketiga juga. Bisa jadi, bisa jadi. Permasalahan. Ya, itu bisa jadi itu. Apalagi lingkungan kan, kadang lingkungan itu memang lebih parah daripada di sekolah gitu kan. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana? Kalau sudah terkumpul semua permasalahannya, sudah tahu penyebabnya, rasa Ibu lebih baik Ibu selesaikan di tempat. Jadi saat itu juga bisa diselesaikan, tidak berlarut-larut, sehingga anak kita, peserta didik kita bisa nyaman di sekolah. Sebenarnya lebih bagus seperti itu ya, karena kasus saat itu, permasalahan saat itu ya kalau kita tunda-tunda, anak pun tidak tenang. Jadi kita nih kan, kalau kita nih guru, kuncinya kan cuma anak. Macam mana anak tuh bisa? Pokoknya di otak kita tuh harus anak semua isinya, bukan kita pribadi. Jadi supaya anak aman, supaya anak nyaman, selesaikanlah secepatnya. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika? Pasti ada, karena kan kita kan untuk memecahkan masalah tadi kan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita harus menanyakan ke pihak anak, ke anaknya, ke gurunya. Jadi memecahkan atau memutuskan apa aja bentuknya, mau itu hukuman, mau itu hanya teguran atau hanya nasihat, kita tetap harus tahu dulu siapa yang kita hadapi, anak kasusnya macam mana, orang tuanya, atau kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu, mungkin keputusan itu gampang kita ambil. Tapi kalau kita tidak tahu, nanti kita akan membabi buta. Jadi kasusnya itu maunya kita aja, kita tidak tahu pihak lain kan. Maunya kita harus gini, kita harus ikut ini, ikut itu, tak bisa. Jadi kita mengambil keputusan itu memang harus tahu dulu lingkungannya, harus tahu dulu anaknya, guru kelasnya. Jadi dalam hal ini memang kita harus menyusun semua itu dulu, kerjasama. Jadi kita sudah tahu dulu, baru kita bisa memutuskan masalah. Kalau kita putuskan masalah tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti ini, itu tidak benar menurut Ibu. Pertanyaan terakhir lagi nih, tidak terasa sudah mau habis ya.
Nah, yang terakhir dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, dari pengalaman Ibu juga selama 2 tahun dari sekolah, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengambilan keputusan Ibu untuk kasus dilema ITK? Ya, karena kasus ini kita ketahui bersama kasusnya tidak ada yang salah. Iya. Ya, kasus ini kita anggap kan benar dua-dua, benar dua-dua. Itu memang sulit kita untuk memutuskan. Namun demikian, hal tersebut memang harus ada jalan keluarnya, harus ada yang terbaik dari yang baik. Jadi yang tadi kedua-duanya baik, tapi memang kita harus mengambil yang terbaiknya di mana. Jadi disitulah kita harus mencari betul-betul seperti menarik, kata orang, rambut di dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya jangan berserak. Jadi seperti itulah dua sisi ini tidak bisa kita tuh menyalahkan, apalagi kita ingin menyalahkan, memang tidak ada yang salah. Jadi itu paling pantang untuk menyalahkan. Jadi kita akan mencari yang benar. Tentu dari yang benar ini ada yang paling benar, yang membuat kedua belah pihak tidak merasa terkucil, tidak merasa teraniaya. Jadi pandai, itulah letaknya kebijakan kita, baik itu guru atau kepala sekolah, bisa mengatasi hal tersebut supaya proses belajar mengajar yang kita harapkan itu berjalan dengan lancar dan anak tetap bisa belajar dengan nyaman. Harus Ibu, mungkin itulah selama ini yang Ibu ambil kebijakannya untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban Ibu sangat menginspirasi saya nih, Bu. Apalagi ya, walaupun saya bukan kepala sekolah, tetapi kan setiap guru itu adalah pemimpin dalam pembelajaran, memimpin di kelas, dan memiliki kewajiban. Ya betul, hal-hal tersebut harus punya kita kan. Kita sebagai guru juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, harus mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan, dan salah satunya yang seperti ini, belajar dari pemimpinnya langsung. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa digunakan. Itu menurut Ibu itu yang terbaik barangkali, supaya kita kan ingin yang terbaik, tidak ada yang sesudah seperti guru aja lah ya, dengan anak kita jahat misalnya, kita kejam dengan, kan pasti tujuannya kan ingin yang baik. Jadi apapun yang kita lakukan kita ingin yang terbaik. Mudah-mudahan nanti Ibu Aika bisa melanjutkan generasi kami ini, bisa tetap tegar, bisa jadi pemimpin yang bijaksana. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan sudah bersedia membantu saya untuk apapun yang terbaik pokoknya. Semoga Ibu semakin sukses. Yuk, makasih banyak. Baiklah, demikian wawancara saya kali ini dengan Ibu Kepala Sekolah kebanggaan kami. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi semua orang yang mendengarkan dan menyimak video ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.